BPNT September-Oktober, PKH September-Oktober dibersamakan pencairannya. Berkah bagi para penerima bantuan dari Kementerian Sosial, di mana nampak proses pencairan kedua bantuan beriringan sehingga saat pencairan dapat ditarik bersamaan. Tentunya ini sangat menguntungkan dalam sekali penarikan para KPM, untung banyak tentunya jika saja penarikan dilakukan secara bersamaan. Nah, sejauh manakah proses pencairannya dan bank yang duluan cair? Simak terus informasi lengkapnya. Saya akan kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini hari-hari istimewa bagi semua KPM menanti tahapan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada hari ini. Bantuan reguler Kementerian Sosial paling banyak yang dinantikan pencairan yaitu BPNT dan PKH. Dalam mengecek status penerima aktif dan tahapan progres tahapan pencairan bansos KPM juga bisa dipantau melalui sistem kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Tentunya dalam aplikasi tersebut sudah memuat data terpadu kesejahteraan sosial DTKS calon penerima di seluruh Indonesia. Hiruk-pikuk pencairan mulai terasa di mana beberapa lembaga dan kementerian yang terlibat dalam penyaluran. Pemerintah terus saja menargetkan penyaluran bantuan sosial secara terjadwal, baik dari bantuan dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog hingga lembaga penyalur seperti Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Nah, hari ini sangat mudah kita jumpai para KPM yang berbahagia, rasa riang gembira tengah menerima bantuan beras yang dijadwalkan di bulan Oktober 2024. Kemudian juga bantuan PIP, Program Kartu Indonesia Pintar yang terus dicairkan untuk SK nominasi pencairan termin ketiga diberikan pada rentang Oktober hingga bulan Desember. Kemudian juga bantuan PKH dan BPNT yang terpantau mulai dicairkan di bulan Oktober. Pada bulan Oktober ini terdapat struk pencairan BNI dan BRI dengan masing-masing nominal Rp400.000. Mengenai lokasi dan BPNT cair ada di daerah Pulau Jawa dan juga ada yang di luar Pulau Jawa. Bukti pencairan ini diperkirakan valid karena pada aplikasi 6NG status keterangan SP2D sudah SI. Nah, memang bukti struk baru beberapa daerah saja yang cair dan masih belum serentak. Namun ketika kita melihat status progres di aplikasi 6NG pada tanggal 3 Oktober status SI sudah tertera dengan jelas ya teman-teman. Maka dugaan kuat bahwa bantuan BPNT sudah mulai cair bertahap. Kemudian bantuan PKH per hari ini baru saja ada yang melaporkan sudah menerima dan menarik saldonya sebesar Rp250.000 ditarik melalui mesin ADC dengan bukti struk BRI di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian daerah Tanjung Balai, penarikan saldo Rp500.000 dan Rp50.000. Mungkin si KPM mencoba menarik saldo Rp50.000 untuk memastikan ada saldo di KKS sehingga menarik 2 kali. Nah, jika melihat jumlahnya yang ditarik Rp500.000 ditambah Rp50.000, bisa saja seutuhnya bantuan PKH atau kalaupun bersamaan pencairan PKH dan BPNT bisa jadi Rp400.000 untuk BPNT plus bantuan PKH untuk SD Rp150.000. Kemudian teman-teman ada penarikan yang diyakini bantuan PKH sebagaimana caption postingan di grup. Kenapa punyaku malah PKH-nya dulu yang cair bukan BPNT-nya dulu ya. Sedangkan lihat post yang lain BPNT dulu. Soalnya kartunya cuma 1 PKH sama BPNT. Namun untuk bantuan PKH masih belum diyakini 100% apakah yang cair adalah alokasi September-Oktober. Pasalnya status PKH September-Oktober di aplikasi 6NG khususnya di wilayah kami belum muncul keterangan SP2D. Namun bisa saja di daerah lain sudah ada yang muncul duluan. Nah teman-teman, untuk proses penarikan yang dijadwalkan pencairannya terbagi 4 kelompok pencairan, yaitu yang pertama kelompok pencairan PKH tahap 5 periode salur bulan September-Oktober di kartu KKS BRI, BNI, BSI Mandiri.
Yang kedua, kelompok pencairan PKH tahap 3 periode salur Juli-September untuk pencairan ex penerima POS yang dialihkan ke kartu KKS. Yang ketiga, kelompok pencairan BPNT tahap 6 periode salur September-Oktober di kartu KKS, BRI, BNI, BSI Mandiri. Yang keempat, kelompok pencairan BPNT tahap 3 periode salur Juli-Agustus untuk pencairan ex penerima POS yang dialihkan ke kartu KKS. Nah, sebagaimana pantauan di aplikasi Sixenji untuk penerima ex POS dibayarkan per 2 bulan dan bukan per 3 bulan sebagaimana penyaluran di PT POS. Secara periode salur bansos, proses pencairan ini dijadwalkan bersamaan dengan pencairan bantuan PKH yaitu pada bulan Oktober 2024. Kemudian kelompok penyaluran BPNT September-Oktober dan kelompok penyaluran PKH September-Oktober. Secara umum belum muncul di aplikasi Sixenji pendamping. Namun tentunya berbeda bila dipantau dari akun Sixenji Supervisor yang telah muncul status berhasil rekening ataupun gagal cek rekening. Nah teman-teman, kemudian kelompok KPM PKH dan BPNT ex penerima POS yang dialihkan ke kartu KKS. Saat ini masih belum ada keterangan SP2D. Artinya saat ini masih menunggu pembagian kartu KKS secara merata ke KPM ex penerima POS. Nah, jadi teman-teman harus memahami proses pencairan yang tengah berlangsung saat ini. Untuk proses pencairan bantuan sosial dijadwalkan sesuai dengan bulan berjalan dan periode salur bansos berjalan, di mana nantinya di bulan Oktober dijadwalkan proses yang mengarah pada proses pencairan yang disesuaikan pada tahap periode salur untuk tahap berikutnya, yaitu yang pertama pencairan PKH untuk tahap kelima periode salur September-Oktober di kartu KKS, BRI, BNI, BSI Mandiri. Yang kedua, pencairan BPNT tahap 6 periode salur September-Oktober di kartu KKS, BRI, BNI, BSI Mandiri. Yang ketiga, pencairan PKH tahap 3 periode salur Juli-September di kartu KKS, BRI, BNI, BSI Mandiri bagi KPM ex penerima POS. Yang keempat, pencairan BPNT tahap 3 periode salur Juli-Agustus di kartu KKS, BRI, BNI, BSI Mandiri bagi KPM ex penerima POS. Nah, beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui bagi KPM ex penerima POS yang dialihkan ke kartu KKS, prosesnya tidak bisa dilakukan dengan cepat dikarenakan harus ada pembukaan rekening baru, pendistribusian buku tabungan dan kartu KKS. Jadi meskipun teman-teman sudah menerima buku tabungan dan kartu KKS, bukan berarti juga bantuan akan langsung cair. Teman-teman harus menunggu hingga semua proses administrasi selesai, termasuk verifikasi data oleh bank penyalur seperti BSI, Bank Mandiri maupun BRI. Kemudian periode salur PKH November-Desember sudah muncul di aplikasi Sixenji pada menu evaluasi komponen bagi KPM hasil validasi baru. Nah, ada informasi penting terkait penyaluran PKH dan BPNT agar KPM tidak menggunakan rekening bansosnya untuk menabung. Jadi teman-teman jika ingin menabung sebaiknya buat rekening lain karena bisa dianggap tidak memanfaatkan bantuannya, dan bila terdeteksi belum menarik bantuannya di tahap lalu khususnya bantuan Mei Juni ataupun Juli Agustus bisa jadi akan dikembalikan atau ditarik saldonya dan dikembalikan ke kas negara. Nah, jadi jika masih ada saldo yang bisa ditarik baik melalui ATM maupun agen bank agar segera dimanfaatkan saja bantuannya. Mengingat hari ini sudah tanggal 3 Oktober 2024, semoga saja proses segera ada perubahan status keterangan SP2D dan akan masuk secara merata di kartu KKS penerima bantuan. Oke teman-teman, demikian informasi pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.